Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 24 November 2024 jam 8.50 malam ya. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kita akan memandangnya dari sudut value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian ya. Kemudian yang kita bahas kali ini adalah 3 MBSS, MDKE dan MERK. Secara perhitungan secara data awal bahwa ketiga emiten ini memenuhi kriteria kita untuk kita bahas ya. Kemudian analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau bahan perbandingan atau edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara dan sistem masing-masing dalam menentukan saham yang akan atau yang mereka ingin investasikan ya. Kemudian juga pembahasan kita ini bukan untuk menjelek-jelekan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, karena kita hanya mendasarkan kepada data yang kita terima ya. Kemudian juga pada satu titik kita ingin mendapatkan sebuah emiten yang kita bisa dapat diskon, kemudian ada potensi untuk bagger atau multi bagger, dan untuk dapat bagger itu tentu saja harus ada momentum. Selama menunggu momentum itu ya, kita istilahnya perlu adanya dividen sebagai ganti atau upah kita menunggu momentum itu datang. Jadi memang tujuan akhirnya tetap capital gain dan dividen ya. Oke, berikutnya, bila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Saya juga sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di situ untuk mendapatkan pembahasan saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 3 ini. Siapa tahu mungkin ada saham yang terlewat yang sudah saya bahas tapi Anda memerlukannya. Kemudian juga bila Anda ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, jangan lupa untuk mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Baik, yang pertama ini MBSS ya. Kita akan cek dulu apakah ada berita-berita terbaru, aksi-aksi terbaru ya dari emiten ini ya. Kita cek ke bawah ya. Kita coba dulu ya. Oke, kita tambah dulu di sini mungkin ya. MBSS emiten apa? Perusahaan pelayaran yang berfokus pada energi yang termuka di Indonesia, khususnya batu bara. Jadi ini pelayaran mengangkut batu bara ya, lebih ke mengangkut batu bara ya. Mendapatkan reputasi untuk keamanan, kualitas yang tinggi, pelayaran yang diandalkan. Kita cek apakah ada berita terbaru. Satu halaman, profil 27 Agustus 2021, 14 Oktober 2024. Pentolan MBSS lepas saham di tengah lonjakan harga. Kita cek ya, lonjakan harga pasar 14 Oktober ya. Emiten batubara bla bla bla. Andre selaku komisaris mengurangi jumlah kepemilikan sahamnya 78 Oktober. Emi Oktaviani dalam keterangannya mengungkapkan bahwa Andre telah menjual total 190.000 lembar. Tujuannya adalah untuk investasi lainnya dengan kepemilikan saham langsung. Oke. Baik, ini satu tadi ya, satu ya. Kemudian mungkin ada ke bawah lagi news release bla bla bla. Oke. Kita cek di sini berita ya.
MBSS absen lagi bagi dividen, ini Juni ya, meski punya kas 2,4 triliun. MBSS ini bulan itu ya, bulan ini ya. Oke, baik, tidak ada berita terbaru di bulan Juni, tidak bagi dividen, beritanya begitu ya. Baik, kita cek lagi. Yang pertama dari segi permodalan ada peningkatan, tapi dari segi keuntungan bersih ada penurunan, berarti ada anomali ya. Untuk harga ada peningkatan, aset lancar menurun, hutang menurun berarti meningkat dan lain-lain. Berarti di sini semuanya mix ya. Untuk evaluasi mix, kemudian juga aset lancar ketahanan juga mix ya. Berikutnya kita lihat dari segi rasio. Triwulan 2 10,4, triwulan 1 10,11. Ada penurunan sedikit, tapi kita perlu hati-hati bahwa kemungkinan ini sangat tipis ya. Bisa-bisa saja mungkin di triwulan berikutnya dia turun kurang dari 10 ya. Bisa saja, tapi bisa juga dia meningkat ya. Jadi nanti kita cek lebih jauh. Kemudian dari harga sekarang, ini kita belum lihat harganya ya. Coba kita lihat harganya berapa ya. Belum, index channelnya nggak kelihatan. Kita cek di sini. IDN Financial mungkin sini jelas ya. 1055. Oke. 1055. Ini kalau kita bandingkan dengan nilai bukunya ada 46% ya. Harga sekarang masih di bawah ya. 46% di bawah nilai bukunya. Untuk maksimal PBV kita di 364, berarti di sini ada ya ada potensi multi bagger. Kemudian juga untuk maksimal beli kita di 1900, sekarang baru 1055, berarti 47%. Jadi simpulannya kalau beli sekarang kita dapat diskon 47%, ada potensi untuk multi bagger. Namun tidak didukung ya, tidak didukung. Tadi ada di beritanya kan kembali belum membagikan dividen. Sayangnya tidak didukung ya oleh dividen. Selanjutnya untuk free ketahanan, free cash flow, ini peningkatan luar biasa 5 kali lipat ya. Free cash flow-nya meningkat 5 kali lipat, setara dengan 7%. Aset lancar dan lain-lain tidak masalah ya. Semua saham ada di bursa asing, tidak berpengaruh ya. Oke, jadi dapat kita ambil data awal di sini bahwa semua di sini mendukung ya. Perusahaan valuasinya murah, ketahanan perusahaan baik, pengendalian juga bagus. Hanya permasalahannya bahwa perusahaan belum membagikan dividen, itu saja ya. Jadi yang kita tunggu selanjutnya adalah ini saja yang kita tunggu ya di triwulan berikutnya. Mudah-mudahan ada kebijakan dari emiten sehingga kita sebagai investor misalnya bisa juga menikmati dividen dalam menunggu ini. Mungkin bisa juga di sini capital gain-nya bisa dikejar, tetapi bagi kita yang dividen dan value investing tentu saja tetap menunggu ke dividennya ya. Bagi Anda yang memiliki, bagaimana, silahkan saja di hold. Tinggal itu berarti yang dikejar capital gain ya. Baik, selanjutnya ini tadi MBSS ya. Yang kedua kita akan membahas MDKI atau MDKI utama ya. Sebelum kita bahas, kita cek lagi juga ya, apakah ada data-data terbaru atau berita-berita terbaru ya. Bergerak di bidang apa ya?
satu-satunya produsen kalsium karbida atau CaC2 ya. Ini perusahaan pemprodusen karbid ya, yang digunakan untuk membuat gas asetilin untuk baja dan pengelasan besi untuk kapal, tambang, otomotif dan industri kecil lain. Jadi ini untuk gasnya ya, untuk gas asetilennya untuk orang mengelas biasanya ya. Jadi produsen karbid ya. Terus kita cek apakah ada berita perusahaan di sini ya. 2023 Juni 2026 tebar dividen, ini sudah ya, Juni 2023. Kita cek ke atas apakah ada berita Desember, Juni, tidak ada berita di sekitar 2024. Berarti tidak ada secara berita di sini, tidak ada aksi korporasinya ya. Dalam artian kegiatan-kegiatan pengembangan usahanya ya tidak ada. Baik, kita bahas dulu per bidang. Dari segi nilai buku ada peningkatan ya, 368 ke 371, modalnya meningkat, tapi keuntungan bersihnya menurun ya, dari 14 ke 12. Berarti di sini ada mix lagi ya, tidak seiring. Dari segi harga ini ada, kita cek harganya berapa semua. Oke, 179 ada penurunan ya. Aset lancarnya ini meningkat 100%, anggap saja 100%. Hutang ini menurun, berarti membaik. Untuk aset lancar, untuk ketahanan perusahaan ini membaik, tapi di valuasi ini mix ya. Keuntungannya triwulan 2 3,8, triwulan 3 3,3, ada penurunan sedikit, tetapi keuntungannya masih di bawah 10%. Kemudian di harga sekarang kalau kita bandingkan dengan nilai bukunya ada 52%. Jadi harga sekarang ini baru 40%-nya ya. 40%-nya 48%. Ada diskon 52% ya. Kalau kita kejarkan ke PBB 2,5 masih ada 418%, berarti ada potensi multi bagger ya. Untuk valuasi ini sudah mahal, harusnya kita beli di 125, sekarang 179, berarti valuasinya mahal ya. Hah? Apa? Iya. Kita perlu hati-hati karena sudah mendekati minus ini ya. Ini 0,85 sudah mendekati ke minus. Ini perlu diperhatikan lebih jauh di kedepannya ya. Untuk aset lancar tadi meningkat drastis, tidak ada masalah semua ya. Sampai kepemilikan pun juga tidak ada masalah. Di sini semuanya oke. Jadi untuk data yang kita dapatkan di sini ya, yang pertama keuntungannya ini jelas ya, bahwa keuntungannya di bawah 10%. Tentu saja di triwulan berikutnya kita akan cek lagi ya, apakah IPS-nya nanti meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi valuasinya sudah mahal, tentu saja kita menunggu lagi harganya yang turun ya. Terakhir di sini kita harus cek lebih jauh, ini penting sekali. Kita nanti cek free cash flow-nya supaya tidak di bawah, dan yang paling bagus itu di atas dari 5% sebenarnya ya. Kalau di bawah 5 ini masih khawatir. Sekarang ini malah hampir mendekati 0, mendekati minus ya. Ini sangat
berisiko. Kenapa? Kalau sampai 0 atau minus berarti kita harus menyediakan lagi dana untuk bisa diputar lagi ya, untuk perputaran dana untuk memutar bisnis lanjutan itu ya. Baik, ini dulu untuk yang kedua, yaitu MDK utama, MDKI. Padahal perusahaan ini kan tadi katanya satu-satunya, berarti secara bidang berarti ya istilahnya menguasai, hanya mungkin mengatur bagaimana bisa untung besar saja lagi ya. Terakhir ini Merck, MERK atau Merch Tbk ya. Kita cek dulu apakah ada berita terbaru. Perusahaan farmasi yang terdaftar sebagai emiten di bursa. Perusahaan publik yang bergerak di bidang perdagangan, ekspor impor dan produksi obat-obatan. Pada sini obat-obatan ya. Merch bergerak di bidang apa? Perusahaan dan sains dan teknologi yang secara global memiliki keahlian di bidang healthcare, perawatan kesehatan, life science, ilmu pengetahuan kehidupan, dan elektronik. Oke. Merch ini milik siapa? Pemiliknya Merch KG 70%. Nanti kita cek dulu ya. Atau ada berita di bawahnya kah? Agustus 2004 turun 48,34%. Merck kantongi laba 47,19 rupiah. Penurunan kinerja baik itu pendapatan maupun laba semester 1 ya. Ini di bulan Agustus sehingga harganya turun 48% katanya ya. Baik, 17 Agustus sama ya. Oke, kita cek dulu ke atas. Ini kalau gambar kita cek seperti apa ya. Ada contohnya enggak ya? Enggak ada contohnya ya. Baik, kita cek berita di sini. Agustus tadi ya, Juni, 5 Maret, 6 Juni ya. Ini berarti untuk 3 bulan terakhir tidak ada berita terbaru di 3 bulan terakhir ya. Yang ada di sebelum-sebelumnya itu tentang penurunan laba dan penurunan kinerja ya. Baik, kita punya 2 data triwulan 2 dan 3. Untuk nilai bukunya dulu ya, ada peningkatan, tapi di keuntungan bersih ada penurunan. Berarti di sini ada anomali juga ya, tidak beriring ya. Modal meningkat tapi keuntungan bersih menurun. Untuk harga kita cek dulu harga ya. $34.60 kita coba siapa? Coba dicek 3460 itu bukan. Ya, 3460. 3460. Oke. Kita ulang tadi. Untuk harga juga menurun, aset lancar meningkat, hutang menurun ya. Berarti di sini untuk valuasi mix ya, tapi untuk ketahanan perusahaan ini meningkat. Selanjutnya kita lihat dari segi rasio-rasio. Keuntungan triwulan 2 19%, triwulan 1 17%. Berarti ini termasuk perusahaan kategorinya growth ya. Perkembangannya atau perusahaannya emitennya growth ya. Karena keuntungan bersihnya ini 17%. Meskipun menurun tapi masih dalam kriteria growth ya.
di harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaannya sudah 1,12 kali lebih mahal. Berarti ini PBB-nya 2,12. Berarti dia termasuk begini ya. Untuk valuasi juga sudah 24% lebih mahal. Kita kategorikan begini. Jadi harganya ini ya, atau valuasinya ini mahal karena perusahaannya growth ya. Jadi seperti itu. Untuk dividen, perusahaan sudah membagikan dividen besar 80% dan itu setara dengan 6,4% kalau dibagikan sekarang. Berarti ini saling mendukung ya, bahwa perusahaannya dihargai tinggi tapi dividennya juga tinggi ya. Terus untuk ketahanan perusahaan ada penurunan dari 260 ke 181, tapi masih di atas ya, masih 11%. Aset lancar ini tidak masalah, tadi semua oke. Sampai ke pengendalian ini semuanya oke. Tinggal kita membuat opini akhir bahwa pertama, perusahaannya ini untung besar, berarti dia growth. Karena dia growth otomatis dihargai tinggi. Namun dividennya ini menolong ya, sehingga untuk semua lainnya ini ya, kalau menurut saya pribadi kita ulang sedikit ya, kita akan membuat opini akhir kita untuk perusahaan ini ya. Opini akhir kita ini bahwa pertama, perusahaannya untung besar ya, 17%, berarti dia perusahaan growth. Oleh karena itu dia dihargai sudah di atas ya. Dan lain-lainnya, tapi dividennya ini besar, dia mendukung, dan lain-lainnya ini juga mendukung. Oleh karena itu simpulannya adalah kita menunggu harganya ini turun ya. Turun kemana? Ke valuasi wajar. Kita tidak bisa menunggu ke murah karena ini dia perusahaannya growth. Jadi kita menunggu ke valuasi wajar ya. Jadi otomatis menunggu harga membaik. Membaiknya kemana? Membaik ke valuasi wajar, itu saja ya. Kita tidak bisa menunggu ke valuasi murah karena dia perusahaan growth tadi. Nah, bagi Anda yang growth investor, misalnya ingin masuk, tidak mau menunggu sampai ke valuasi wajar misal, mungkin pilihannya adalah Anda menunggu dia IPS-nya naik, tapi keadaan sekarang ini IPS-nya turun. Kalau IPS-nya turun, biasanya harganya juga mengikuti turun. Oleh karena itu, kalau nanti di sini IPS-nya meningkat dan book value-nya meningkat, mungkin bisa saja masuk pada saat terjadi yang seperti itu. IPS dan book value-nya meningkat, bisa masuk ya. Tapi untuk saat ini mungkin kalau menurut saya belum bisa. Tapi itu dalam artian tadi mengejar capital gain, namun dividennya juga masih mendukung untuk itu ya. Jadi sekali lagi, kalau menurut pendapat saya, berdasarkan opini saya tentu menunggu ke valuasi wajar. Tapi bagi Anda yang ingin masuk, mungkin menunggu lagi IPS-nya meningkat ya. Itu pemahaman yang saya dapat terhadap merge ini ya, merge atau merge TBK ya. Oke. Demikian pembahasan kita tentang MBSS, MDKI dan merge ya. Sekali lagi, ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual.
Ini hanyalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi ya, karena setiap investor itu punya cara masing-masing dan setiap tindakan juga itu adalah tanggung jawab masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.